TC Bali memanas. Ciro Alves, David da Silva jadi tandem lini depan timnas di Piala AFF. Menjelang bergulirnya Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup, suasana di lingkungan timnas Indonesia semakin menarik untuk diikuti. Hari ini, 5 Juli 2026, pemusatan latihan atau training camp resmi dimulai di Bali di bawah arahan pelatih kepala John Hertman. TC ini menjadi langkah awal dalam menyusun kekuatan terbaik timnas Indonesia menghadapi turnamen yang selalu menjadi perhatian besar pecinta sepak bola Asia Tenggara. Namun, baru hari pertama dimulai, suasana sudah dipenuhi berbagai spekulasi yang membuat para pendukung Garuda ramai berdiskusi. Salah satu rumor yang paling banyak menyita perhatian adalah munculnya nama dua pemain asal Brasil yang selama beberapa musim terakhir menjadi andalan Persib Bandung, yaitu Ciro Alves dan David da Silva. Kedua pemain tersebut disebut-sebut masuk dalam berbagai pembahasan warganet sebagai sosok yang dianggap memiliki kualitas untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia apabila suatu saat memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku. Rumor tersebut memang belum memiliki konfirmasi resmi. Namun, besarnya perhatian masyarakat menunjukkan bahwa publik mulai membayangkan bagaimana kekuatan timnas Indonesia apabila suatu saat memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas. Mengapa nama Ciro Alves dan David da Silva begitu sering disebut? Jawabannya tentu tidak lepas dari performa keduanya selama bermain di Liga 1 Indonesia. David da Silva merupakan salah satu penyerang paling produktif dalam beberapa musim terakhir. Kemampuannya mencetak gol sudah terbukti bersama klub yang dibelanya. Ia dikenal sebagai penyerang yang memiliki naluri gol tinggi, penyelesaian akhir yang tenang, serta kemampuan mencari ruang di dalam kotak penalti. Tidak hanya piawai memanfaatkan peluang, David juga mampu menjadi titik tumpu serangan ketika tim membutuhkan pemain yang sanggup menahan bola dan membuka ruang bagi rekan-rekannya. Di sisi lain, Ciro Alves memiliki karakter permainan yang sangat berbeda. Ia lebih sering bergerak dari sisi lapangan. Kecepatannya dalam membawa bola, kemampuan melewati lawan, serta mobilitas tinggi membuatnya menjadi salah satu pemain yang sulit dihentikan ketika berada dalam performa terbaik. Ciro juga dikenal sebagai pemain yang rajin membantu pertahanan ketika tim kehilangan bola. Karakter seperti inilah yang membuatnya cocok bermain dalam sistem sepak bola modern yang mengandalkan transisi cepat. Selama bermain bersama Persib Bandung, keduanya membangun kerjasama yang sangat baik. Banyak gol tercipta melalui kombinasi umpan, pergerakan tanpa bola, hingga pemahaman yang sudah terbangun selama bertahun-tahun. Chemistry tersebut menjadi salah satu alasan mengapa banyak supporter mulai membayangkan kemungkinan melihat keduanya bermain dalam satu lini depan timnas Indonesia. Namun tentu saja, pembahasan ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan regulasi. Sejumlah warganet mengaitkan rumor tersebut dengan lamanya masa tinggal kedua pemain di Indonesia. Mereka menilai bahwa masa pengabdian Ciro Alves dan David da Silva di kompetisi nasional menjadi salah satu alasan munculnya berbagai spekulasi mengenai kemungkinan proses naturalisasi melalui jalur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun pemerintah mengenai proses tersebut. Karena itu, seluruh pembahasan mengenai kemungkinan keduanya memperkuat timnas Indonesia masih berada pada ranah spekulasi. Terlepas dari benar atau tidaknya rumor tersebut, menarik untuk membahas bagaimana dampaknya apabila skenario tersebut benar-benar terwujud di masa depan. Salah satu keuntungan terbesar tentu berasal dari chemistry yang sudah dimiliki kedua pemain. Dalam sepak bola, membangun kerjasama antar penyerang bukanlah proses yang singkat. Banyak tim membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun agar para pemain memahami pola pergerakan satu sama lain. Namun dalam kasus Ciro Alves dan David da Silva, proses tersebut praktis sudah terbentuk melalui banyak pertandingan bersama klub.
David memahami kapan Ciro akan melakukan penetrasi dari sisi lapangan. Sebaliknya, Ciro juga mengetahui kemana David biasanya bergerak ketika memasuki kotak penalti. Hubungan seperti ini menjadi modal yang sangat berharga. Selain chemistry, karakter permainan keduanya juga saling melengkapi. David da Silva berperan sebagai target man yang kuat dalam duel fisik. Ia mampu menerima umpan panjang, mempertahankan bola, sekaligus menjadi penyelesai akhir yang efektif. Sementara itu, Ciro Alves memiliki kecepatan dan kreativitas untuk membuka ruang dari sisi lapangan. Ia mampu mengirim umpan silang, melakukan cut inside, maupun menciptakan peluang melalui akselerasi individu. Kombinasi seperti ini sering dianggap ideal dalam sepak bola modern. Apalagi apabila dipadukan dengan sistem permainan yang mengutamakan transisi cepat. John Hartman sendiri dikenal sebagai pelatih yang menyukai intensitas tinggi. Tim yang dibangunnya biasanya bermain agresif ketika kehilangan bola dan cepat melakukan serangan balik setelah berhasil merebut penguasaan. Karakter permainan seperti itu dinilai cukup sesuai dengan gaya bermain Ciro Alves. Di sisi lain, kemampuan David da Silva sebagai penyelesai peluang juga dinilai mampu memberikan variasi serangan. Namun sekali lagi, semua itu masih berada pada tahap asumsi. Karena hingga saat ini fokus utama John Hartman adalah menjalani pemusatan latihan bersama para pemain yang telah dipanggil. TC Bali sendiri menjadi salah satu agenda terpenting dalam persiapan menuju Piala AFF 2026. Puluhan pemain mengikuti proses seleksi yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Setiap pemain harus menunjukkan kualitas terbaik agar memperoleh tempat dalam skuad akhir. Program latihan tidak hanya berfokus pada peningkatan kondisi fisik. Pelatih juga membangun pemahaman taktik, organisasi permainan, komunikasi antar pemain, hingga simulasi pertandingan. Semua aspek tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk tim yang kompetitif. Di tengah kesibukan tersebut, berbagai rumor tentu akan terus bermunculan. Hal seperti ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dunia sepak bola. Semakin besar antusiasme publik terhadap timnas Indonesia, semakin banyak pula spekulasi yang berkembang. Tidak sedikit rumor yang akhirnya terbukti benar. Namun ada pula yang berhenti sebagai pembahasan di kalangan supporter. Karena itulah, penting bagi masyarakat untuk tetap menunggu setiap informasi resmi sebelum menarik kesimpulan. Di sisi lain, munculnya nama Ciro Alves dan David da Silva menunjukkan satu hal yang menarik. Publik kini memiliki ekspektasi tinggi terhadap perkembangan timnas Indonesia. Masyarakat berharap Indonesia terus memperkuat kualitas skuad agar mampu bersaing tidak hanya di tingkat Asia Tenggara, tetapi juga di level yang lebih tinggi. Harapan tersebut cukup beralasan. Dalam beberapa tahun terakhir, regenerasi pemain berjalan lebih baik. Kompetisi domestik melahirkan banyak talenta muda. Pilihan pemain semakin banyak. Dan kini Indonesia juga memiliki pelatih yang berpengalaman di level internasional. Semua faktor tersebut membuat optimisme supporter semakin meningkat. Sementara itu, negara-negara pesaing di kawasan ASEAN tentu terus memantau perkembangan timnas Indonesia. Vietnam, Singapura, Malaysia, Thailand, hingga Filipina sama-sama sedang membangun kekuatan terbaik mereka. Persaingan menuju Piala AFF 2026 dipastikan akan berlangsung ketat. Apabila Indonesia mampu memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki, peluang untuk tampil kompetitif tentu semakin terbuka. Kini semua mata tertuju ke Bali. Pemusatan latihan yang baru dimulai menjadi awal perjalanan panjang menuju turnamen yang sangat dinantikan. Akankah John Hartman menemukan komposisi terbaik bagi timnas Indonesia? Apakah akan muncul kejutan-kejutan lain dalam proses pembentukan skuad? Dan apakah rumor mengenai Ciro Alves serta David da Silva suatu saat benar-benar berkembang menjadi kenyataan? Jawaban dari semua pertanyaan tersebut tentu masih harus kita tunggu bersama. Yang pasti, semangat para pendukung Garuda kini semakin besar. Harapan untuk melihat timnas Indonesia tampil lebih kuat terus meningkat. Siapapun pemain yang nantinya dipercaya mengenakan seragam merah putih,
tujuan seluruh rakyat Indonesia tetap sama, yaitu melihat Garuda mampu bersaing, memberikan permainan terbaik, dan berjuang membawa pulang gelar juara Piala AFF yang selama ini menjadi impian besar sepak bola nasional.